Shalom semua anak-anak Tuhan yang disayangi. Pada hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online secara live. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melayani antara satu sama lain. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari saya pimpin Anda untuk berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih dan saya ingin bersyukur karena kemuliaan-Mu, karena kebesaran-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau telah beri aku kesempatan di tempat ini untuk melayani Engkau dengan segenap hati, dengan rendah hati aku memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing setiap kami yang ada di sini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, jemaat yang di luar di sana yang tidak dapat hadir, yang hanya melihat melalui online ya Tuhan, kasih-Mu sentiasa mengalir di atas mereka dan berkati mereka dan melindungi mereka walau dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja dan memimpin setiap umat-umat-Mu, terutama umat Kristen ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jangan pernah lelah untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah penat ketika kamu susah dan dalam kesulitan. Tuhan berkata, Lukas 11 ayat 9 dan 10. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkannya, dan ketuklah pintu maka pintu akan terbuka kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap yang mencari akan mendapatkannya, dan yang akan mengetuk pintu akan sentiasa terbuka bagimu dan untuk kita semua. Amin saudara. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ingin bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Haleluya Tuhan, haleluya. Kami ingin bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, tinggikan namamu, hanya di dalam namamu Tuhan. Oh ya Rabba Sheke, haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah kepadamu, mengucap syukurlah segala hal, mengucap syukurlah kepadamu. Haleluya. Karena setiap apa yang kita miliki pada saat ini, setiap apa yang kita ada, setiap berdirinya kita di sini ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, apapun yang kami ada, Engkau yang telah memberinya ya Tuhan Yesus. Engkau telah memberi ketika kami dalam kesulitan, dalam kesusahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja walau dimanapun ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini musim pandemik ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau telah bekerja dan tangan-Mu sentiasa menopang ketika orang meminta dan berseru kepadamu. Di saat kami kesulitan, di saat kami kesusahannya Tuhan, terima kasih Engkau sentiasa hadir dan Engkau Allah yang setia, penolong setia ya Tuhan Yesus. Dan kami ingin menyatakan sekali lagi, kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan, karena kasih kurnia-Mu ya Tuhan, Engkau hadir bersama kami ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu menyertai kami dan sukacita-Mu ya Tuhan mengalir di setiap diri kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menamatkan ibadah kami pada saat puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, berkat-Mu dan juga untuk orang yang di luar di sana ya Tuhan Yesus sentiasa mengalir, dan perlindungan-Mu juga ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami daripada segala sakit penyakit, bahaya ya Tuhan Yesus juga. Ya haleluya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan Yesus, sisa ini kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang sebentar lagi akan berkhotbah. Kiranya setiap khotbahnya itu ya Tuhan Yesus datang daripada Engkau dan Roh Kudus. Engkau yang akan memimpin dia ya Tuhan Yesus, dan damai sejahtera sukacita mengalir dalam dirinya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat petang. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Anda semua yang hadir, baik di rumah maupun di mana juga Anda berada. Kami mengucapkan selamat beribadah melalui online pada petang hari ini. Kami yakin dan percaya Anda semua pada petang ini akan mengalami lawatan Tuhan, dan juga kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Anda untuk bersama dengan kami untuk mengikuti online kebaktian pada petang ini pastinya diberkati. Dan sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada petang ini, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah komsel. Bagi Anda yang sudah menjalani komsel, ya mari terus mengikuti komsel kita pada petang hari ini, baik di Georgia, di Sri Alam maupun di Kangkapulai. Dan bagi Anda yang akan memasuki online komsel, sila minta link kepada saudara kita yaitu Pastor Santonio, supaya dia akan memberikan link kepada Anda. Dan yang kedua adalah pelayanan sekolah minggu maupun pelayanan muda-mudi. Mereka juga akan menggunakan link untuk Zoom online melalui sekolah minggu maupun muda-mudi. Sila minta link kepada Pastor Santonio dan maupun saya sendiri. Dan saya percaya bagi Anda semua, kita juga akan memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu baik persembahan maupun persepuluhan. Mari di hadapan Anda ada beberapa account atau nomor account yang akan diberikan. Sekiranya Anda mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, maupun Anda yang akan datang ke FGC Georgia untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, boleh datang dan beri masukan ke kotak persembahan yang ada di hadapan office, maupun Anda yang akan transfer persembahan atau persepuluhan, bolehlah Anda memasuki ke akaun yang sudah disediakan di hadapan Anda. Haleluya. Dan di sini sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh baik bagi kita, amin. Dan kita percaya, sebelum saya meneruskan perkongsian kita pada petang hari ini, saya yakin dan percaya Anda juga sudah siap di hadapan untuk mendengar dan menerima berkat daripadanya. Perkongsian saya pada petang hari ini adalah saya percaya Anda juga akan merasakan sukacita selepas mendengarnya. Dan akhir-akhir ini kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan yang kepanikan. Dan pemikiran orang duniawi mengucap syukur sebenarnya dalam segala hal atau dalam kesukaran itu tidak mungkin. Tetapi bagi orang yang percaya akan Tuhan Yesus, dalam kesukaran ataupun kesukacitaan, mereka akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan untuk itu saya akan memberikan beberapa poin di tempat ini, yaitu mengucap syukur. Saya mengambil dari ayat firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi anaknya yang percaya akan Dia. Dan saya yakin dan percaya pada petang hari ini Roh Kudus akan memimpin kita di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, supaya mereka akan mengalami sukacita yang baru di dalam Dia. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kita anak-anaknya. Nah, kita melihat dari 1 Tesalonika seperti yang kita mendengar tadi melalui pujian dan penyembahan. Ada saudara kita katakan juga dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan tema saya pada petang hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal.
Karena kita yakin dan percaya pada petang hari ini saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, kita percaya kita percaya pada petang ini. Ingatlah bahwa kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Bagi mereka yang senantiasa mengucap syukur. Mengapa saudara? Karena bagi mereka yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun mereka mengalami keadaan yang kesulitan, sekalipun kita sebagai anak Tuhan senantiasa jauh daripada Tuhan. Kadang-kala kita tidak melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita tahu bahwa bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kadang-kala kita dalam keadaan seperti ini, kadang-kala kita menjauhkan diri kepada Dia. Kadang-kala kita melakukan hal-hal yang apa yang mau kita lakukan, kehendak kita sendiri atau kedagingan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena akhir-akhir ini kita mengalami pendamik-pendamik maupun kehancuran di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik dari kekurangan pekerjaan maupun kekurangan keuangan maupun perhubungan suami istri maupun anak-anak ya saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Allah kita tetap setia. Di dalam 2 Timotius bab 2 ayat 13 dikatakan di sini. Dan saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang diperkatakan di sini ialah kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dia mengurapi setiap kita, Dia menjamah setiap kita. Bahwa firman Tuhan berkata sekali lagi kita walaupun kita tidak yakin, walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari saudara sekali lagi, ingatlah bahwa kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Kebaikannya bagi kita bertujuan menghasilkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan juga kita percaya pada petang hari ini saudaraku, bahwa apapun yang kita lakukan, ketekunan dikatakan di sini adalah senantiasa datang kepada Dia. Ketekunan bersabar menghadapi segala tantangan yang kita hadapi setiap hari. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata juga di sini bahwa setiap anak-anak Tuhan yang melihat betapa besar kasih kuasa Tuhan yang membuat segala sesuatu, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa kebaikan yang diberikan kepada setiap kita dan tujuan Tuhan untuk memberikan kita pengharapan. Kita yakin bahwa di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 ini Dia akan menghasilkan ketekunan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saya yakin dan percaya pada petang hari ini bahwa saudara yang dikasihi Tuhan akan mengalami namanya ketekunan, namanya kesabaran, namanya tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap melihat betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Tuhan yang penuh dengan kewibawaan. Mengajak kita semua pada hari ini. Agar kita senantiasa sujud menyembah Dia. Karena kita percaya bahwa ketekunan itu akan membawa kepada keberhasilan. Itulah tujuan Tuhan pada petang hari ini. Nah sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, Tuhan juga mengingatkan kita di dalam kehidupan kita pada setiap hari. Ya, ingatlah bahwa setiap berkat yang kita terima daripadanya, yaitu itulah kasih dari Allah, itulah dari Allah, yaitu dari Allah yang benar-benar memberikan kita hati yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Dia. Yaitu ingatlah bahwa setiap berkat yang diberikan kepada kita itu membawa kita kepada berkat, membawa kita kepada lebih banyak dari menghadapi masalah. Kita percaya di dalam masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa kita juga akan mengalami satu tujuan, yaitu supaya kita senantiasa mempergunakan setiap berkat dengan benar. Dan sekali lagi diingatkan kepada kita pada petang hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan,
Setiap berkat yang kita terima daripadanya, baik dari berkat kesehatan, berkat kecukupan kita, berkat dalam keluarga, berkat dalam apa juga yang kita terima pada akhir-akhir ini, pada saat-saat ini kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk memberikan kita berkat itu supaya kita senantiasa berkelimpahan di dalam Dia dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Dan di dalam mengucap syukur juga dalam segala hal kita juga percaya bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi, kadang-kala ramai anak-anak Tuhan yang selalu bersungut-sungut. Di sini ada 3 hal anak-anak Tuhan yang selalu mengalami masalah. Setiap kali mereka mengalami masalah, yang pertama adalah mereka yang percaya akan Tuhan. Anak-anak yang percaya akan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Mereka sangat-sangat jauh kepada Tuhan. Mereka datang ke mereka pada saat ini kita masuk di dalam online. Ibadah online. Selepas mereka mendengar. Selepas itu mereka berbalik kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka berbalik kepada ke hobi mereka yang selalu mereka lakukan. Dan kita juga banyak anak-anak Tuhan juga mengatakan di sini. Mereka selalu bersungut-sungut. Hanya yang orang yang anak Kristen yang kedua. Mereka selalu bersungut-sungut. Ayah datang kepada Tuhan pun masih mengalami penderitaan seperti ini. Setiap kali mereka mengalami masalah tekanan. Setiap kali mereka menghadapi masalah pencobaan di hadapan mereka. Mereka lupa untuk mengucap syukur. Kadang-kala bila mereka menerima berkat daripada Tuhan. Wah, Tuhan, aku mengucap syukur karena berkat-Mu pada hari ini Engkau berikan kepadaku. Tetapi ketika mereka mengalami permasalahan, ketika mereka menghadapi tentangan, ketika mereka menghadapi bermacam cabaran di sekeliling mereka, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami sakit penyakit COVID-19 ya Bapak, ya saudaraku. Mari saat ini mereka lupa untuk mengucap syukur. Malah ketakutanlah yang membuat mereka menghimpit kehidupan mereka. Ketakutanlah membuat mereka sehingga mereka lupa untuk mengucap syukur. Sehingga mereka lupa untuk mereka berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kali mereka mengalami kesakitan ini, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami sehingga mereka mereka tidak melihat bahwa berkat Tuhan yang selalu ada pada mereka. Pengucapan syukur itu sebenarnya membawa berkat yang melimpah atas mereka. Baik dari kesembuhan dari sakit penyakit maupun dari kehidupan mereka setiap hari. Tapi saya yakin pada petang hari ini saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya mengalami permasalahan adalah mengajar kita. Bukan untuk menakutkan kita sebenarnya. Bukan untuk melemahkan kita. Tapi mengajar kita untuk senantiasa datang kepada Dia dan bertaubat. Sujud menyembah Dia. Dan sujud benar-benar bersandar kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dan mereka yang mengalami permasalahan juga pada petang hari ini. Masalah yang mereka hadapi membuat kita sebenarnya melihat mujizat. Karena di dalam kelemahan kita, mujizat Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Bagi setiap kita yang datang sujud menyembah Dia. Datang sujud untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan mereka yang mengalami permasalahan juga sebenarnya. Setiap permasalahan ini bukan membuat kita untuk lemah.
Bukan membuat kita untuk takut atau bukan membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Tapi masalah ini sebenarnya mengajar kita supaya menjadi pengalaman untuk menolong saudara kita yang mengalami permasalahan. Ya, 2 hari yang lepas saya melawat saudara kita yang mengalami permasalahan. Selepas saudara kita ini, memang saya pada mulanya saya tidak mengenal orang ini, tetapi ada satu hamba Tuhan yang memberikan nomor handphonenya dan tanpa saya berpikir panjang, saya menghubungi orang ini. Dan selepas saya menghubungi saudara kita ini, saudara kita sebenarnya mengalami kesesakan kejutan yang sangat dahsyat, yaitu anaknya meninggal kena sesak nafas dan muntah-muntah dalam masa sekelip mata ataupun dalam masa setengah jam anaknya meninggal. Hanya kena sesak nafas, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sini bagaimana dengan keadaan ibu bapa yang menghadapi keadaan seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang mereka hadapi pada saat itu, mereka tidak tahu bagaimana lagi untuk mereka bertindak. Karena mereka sudah keliru, mereka sudah hilang fokus. Karena melihat dari kondisi anaknya yang mengalami, melihat anaknya terlantang di tempat tidur atau di lantai. Yang sudah tidak bernafas, bagaimana tindakan mereka. Mereka sudah hilang fokus, mereka sudah hilang bagaimana untuk mereka terus membawa anak ini. Mereka sudah ketakutan dan mereka juga akan mengalami kerisauan yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan tanpa puji Tuhan ada saudara di rumah mereka bersama dengan ibu bapa. Anak ini hanya berumur 6 tahun sahaja. Mereka, saudaranya membawa anak ini untuk datang ke hospital. Dan kesampainya ke hospital, saudara kita ini, dokter juga mengatakan bahwa anak ini sudah tidak bernyawa. Dan bagaimana mereka menerima masalah seperti ini. Bagaimana mereka menerima, ibu bapak ini menerima dengan keadaan anaknya yang dalam keadaan yang sehat, tiba-tiba mengalami kesesakan dan meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita yang di dalam kondisi orang ini, adakah kita dapat menerima keadaannya? Dan di dalam masa yang sama, saudara kita ini yaitu ibu bapaknya tidak bekerja selama 3 bulan. Mereka juga tidak mampu untuk membayar sewa rumah karena tidak bekerja. Dan mereka juga tidak mampu untuk membayar api air karena ketidakpekerjaan. Dan mereka tidak mampu bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mereka menghadapi sehingga dalam keadaan seperti itu kondisi yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka merasakan benar-benar hancur. Mereka benar-benar mengalami kehancuran di dalam hati mereka. Dan mereka melihat bahwa keadaan ini sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi selepas saya menelepon dan datang ke rumah mereka. Selepas saya melihatnya mereka dalam keadaan menangis. Tidak tahu bagaimana, anak saya tidak tahu bagaimana di mana tempatnya untuk dikuburkan. Karena mereka tidak tahu di mana tempat perkuburan orang Kristen. Dan bagaimana untuk menguburkan dan di mana tempatnya. Bagaimana untuk menguruskan semuanya. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu menangis, meratap, menangis dan Tuhan kenapa semua ini terjadi dalam kehidupan kami. Dan soalan itu berulang kali. Tuhan kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan kenapa engkau mengangkat anak kami yang dalam sehat tiba-tiba meninggal seperti ini. Kenapa engkau mengangkat anak kami dengan terlalu cepat. Kadang-kadang mereka bersungguh-sungguh Tuhan.
mereka mempersalahkan Tuhan. Apakah salah kami, apakah dosa kami sehingga Engkau mengangkat anak kami. Sudahlah kami mengalami keadaan yang tidak bekerja karena karena kilat tertutup dan ada yang dibuang pekerjaan. Mereka juga mengalami kehidupan yang dasar seperti ini. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan? Mari saudara pada petang hari ini. Setiap apa yang mereka hadapi. Hari ini baik saya sendiri saudara maupun saudara yang ada di hadapan pada saat ini. Bagaimana kita menangani masalah seperti ini. Puji syukur bagi Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang menolong mereka. Dan hari ini semalam anaknya sudah keluar dari hospital. Dan hari ini ditanam di tanah perkuburan orang Kristen. Kami percaya bahwa semuanya itu indah pada waktu Tuhan. Apa yang mereka hadapi sebenarnya Tuhan akan membuka jalan. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan pada petang hari ini. Bagaimana kita menangani permasalahan kita pada hari ini. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi sebenarnya meyakinkan kita sebenarnya. Supaya kita mempunyai masa hadapan di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita percaya pada petang hari dari Yeremia ini. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya. Dan apa yang kita alami pada saat-saat hari ini. Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini mengatakan bahwa mengimani bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Bila kita mengalami sesuatu yang dasar daripada kuasa Tuhan. Di mana tidak ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Baik dari saudara kita yang saya ceritakan sebentar tadi. Maupun saudara kita yang ada di hadapan saat ini. Kita yakin dan percaya. Bila kita mengimani kuasa Tuhan yang dahsyat. Pastinya kita akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Bila kita mengalami permasalahan ini bukan untuk membuat kita di dalam terjerumus di dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Tetapi Tuhan berkata di sini bahwa di dalam kelemahan kita, bila kita menghadapi masalah kita di hadapan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Mari kita berimani bahwa dari diri kita ada kuasa yang begitu dahsyat. Ada kuasa yang daripada Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Karena bila kita datang dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di mana tidak ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Dia yang membuka jalan bagi kita saudara. Amin. Nah kita juga yakin dan percaya pada petang hari ini. Tidak ada seorang manusia pun yang kuat tanpa kita berpegang kepada janji Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang kuat tanpa kita mencari wajah Tuhan dan mengucap syukur di hadapannya. Karena dikatakan di sini bahwa mengucap syukur di dalam segala hal, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan membuka jalan, kuasa Tuhan akan memberikan kita keluar dari semua permasalahan. Dan Dia juga akan memberikan kita kekuatan dan damai di dalam hati kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini saya meyakinkan Anda pada petang hari ini. Mari datang kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya melalui pengucapan syukur kepada Dia. Amin. Dan kita yakin bahwa bila kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan melipat ganda atas kita dan membuka jalan. Dan bila kita juga mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita menerima kasih yang daripadanya, yaitu pengucapan, yaitu berkat, yaitu kuasa kasih Tuhan memenuhi hati, jiwa, dan roh kita. Saya menggalakkan kepada saudara kita pada petang hari ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita hari-hari ini. Bila kita datang dengan pengucapan syukur.
kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Bila kita datang kepada Dia, bahwa dengan penuh pengucapan syukur, kita yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak ada berkesudahannya. Selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan itu melimpahi hidup kita. Jadi para saudara kasih Tuhan, kita jangan senantiasa bersungut-sungut, tetapi marilah datang kepada Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan kesimpulan saya pada petang hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, masalah biasanya membuat kita takut, membuat kita bersungut-sungut, tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita ialah mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini ialah belajar untuk memandang hidup kita di dalam pengucapan syukur kepadanya. Amin. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda pada petang hari ini, baik di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya mengajak Anda semua, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena disitulah Tuhan membuka jalan, mencurahkan berkat. Tuhan juga memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan menjadi nyata dan memberikan kita berkat dan memberikan juga kita kelimpahan. Amin. Dan saya mengajak Anda semua untuk berdoa pada petang hari ini. Mari kita merenungkan firman-firman Tuhan yang sudah disediakan di hadapan Anda. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu. Saya mengajak Anda semua pada petang hari ini. Mampukah kita mengucap syukur bila kita mengalami masalah, baik dari masalah keuangan, baik dari masalah sakit penyakit, baik dari masalah perhubungan suami istri, baik dari masalah anak kita, maupun masalah dari pekerjaan, maupun masalah dari sekeliling kita yang membuat kita menakutkan, maupun apa juga yang kita hadapi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda pada petang hari ini untuk terus mengucap syukur kepada Dia. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara pada petang hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga, Bapa kami Yesus, yang kami puji dan kami sembah. Bapa, pada petang hari ini sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Apapun ya tantangan yang kami hadapi, apapun ya permasalahan yang kami alami, apapun pergumulan yang kami hadapi pada petang hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kuasa Roh Kudus mengurapi, menjamah dan memulihkan saudara agar kita tetap datang dan bersandar kepada Dia. Hanya kepada Yesus satu-satunya Tuhan yang memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita pemulihan dan memberikan kita damai sejahtera Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan penuh ucapan syukur. Karena kami percaya, kami yakin bahwa bila kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan tangan kepada kita dan mencurahkan berkat-Nya atas kita pada petang ini. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa pengucapan syukur yang daripada-Mu Bapa membuat kami lebih dan lebih lagi mengerti bahwa apa yang kami hadapi, kami dapat menolong saudara kami yang sama ya Bapa. Dan setiap apa yang kami hadapi, permasalahan yang kami hadapi, kami juga dapat membawa mereka untuk memberikan mereka kekuatan, mengangkat hati mereka untuk mereka terus bangkit kembali di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada petang hari ini kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang bersama dengan kami untuk mendengar firman Tuhan, mereka diurapi, mereka diberkati dan mereka dikuatkan kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom sekali lagi. Saya yakin dan percaya Anda diberkati pada petang hari ini. Terima kasih.